Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena seperti biasa alhamdulillah di malam Jumat kali ini kita kembali bertemu, kita kembali berkumpul, kita kembali bermuajahah untuk bersama-sama kembali memperjuangkan sesuatu yang memang sudah seharusnya kita perjuangkan sebagai pemuda dan pemudi yang muslim, khususnya pemuda dan pemudi Persatuan Islam, yaitu kita sedang bersama-sama memperjuangkan agama Allah dengan cara tolabul ilmi, yang alhamdulillah pada kesempatan malam Jumat kali ini kita kedatangan tamu dari PJ Cangkuang saja. Alhamdulillah ya. Al Ustadz Rohman yang sudah sedari tadi menunggu dari asar di sini, Ustadz. Enggak doib itu. Barusan. Alhamdulillah ya. Walaupun hujan rintik-rintik ya, tapi tidak menurunkan semangat dari pemuda dan pemudi Tanjung. Semoga semangat juang sekarang seperti ini bisa selalu bertahan saja. Istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Oke, mungkin daripada saya yang berbicara panjang lebar yang tidak bermanfaat ya, langsung saja kita silahkan kepada pemateri utama kita pada malam hari ini, kepada Al Ustadz, saya persilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Watu iman rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mungkin saya akan mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara Al Ustadz Ridho mungkin yang sudah mempersilahkan, yang sudah memberikan waktunya untuk saya pribadi untuk menjelaskan sekilas mengenai tema hari ini. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PJ Tanjung Al Ustadz Andri AB yang sudah mengorbankan segala macam ya, di antaranya lokasinya. Mungkin apa yang kita lihat sekarang itu di antara pengorbanan dari beliau. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan semuanya dari apa yang memang dikorbankan. Ihwatu iman rahimakumullah yang mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berada di jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 2 langkah kaki kita di rumah masing-masing itu menjadi bukti keimanan kita. Itu menjadi bukti bahwa kita masih memiliki semangat untuk senantiasa thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Karena sering mungkin saya sampaikan, di antara keutamaan bagi para penuntut ilmu, sesuai sabda Rasulullah SAW dijelaskan, ternyata bagi para penuntut ilmu, orang yang menempuh jalan mencari ilmu, di samping sahalallahu thariqan ilal jannah, di samping Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga, ternyata Allah akan menjanjikan
bagi para penuntut ilmu, sesuai di dalam sabda Rasulullah SAW, ternyata akan banyak yang mendoakan bagi para penuntut ilmu. Jadi kalau misalkan dapat dipahami oleh kita, kalau misalkan Allah memudahkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu, artinya kalau dipahami sebaliknya, Allah tidak akan memudahkan jalan bagi orang yang tidak mau menuntut ilmu. Berbahagialah kita semua, mudah-mudahan dengan niat yang besar kita datang ke sini tidak lain untuk menuntut ilmu, untuk thalabul ilmi. Ini di antara satu usaha kita ingin dimudahkan jalan menuju surganya Allah. Itu satu, akan dimudahkan baginya jalan ke surga. Yang kedua, ternyata li talibal ilmi, sesungguhnya bagi para penuntut ilmu itu apa? Banyak sekali yang mendoakan. Sekalipun memang saya sering di majelis manapun menyampaikan seperti ini. Karena mungkin dikarenakan jarangnya, karena tidak tiap hari saya menyampaikan. Bukan saya suudon, tapi saya husnudon. Karena mungkin banyaknya kesibukan ikhwatu iman termasuk saya pribadi, lupa akan keutamaan dari menuntut ilmu. Banyak yang mendoakan. Bagi siapa? Talibal ilmi, bagi para penuntut ilmu. Satu siapa? Di antara yang mendoakannya adalah yastaghfirullahu man fis sama'i wal ar hatal khitani fil ma. Ternyata bagi para penuntut ilmu akan dimintakan ampunan dosa baginya oleh siapa? Man fis sama, oleh para penghuni langit. Para penghuni langit akan mendoakan bagi para penuntut ilmu. Satu. Yang kedua adalah wal ardi, dan para penghuni bumi ternyata akan mendoakan bagi para penuntut ilmu. Bukan satu atau dua. Jadi jikalau kita didoakan oleh seorang dua orang, apalagi didoakan oleh orang yang kita cintai, oleh keluarga kita atau orang tua kita, kita merasakan kebahagiaan yang tidak terkira. Ini didoakan oleh seluruh penghuni bumi. Bagi siapa? Bagi para penuntut ilmu. Dan yang ketiga, hatal hitani filma, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air ternyata mendoakan, memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu. Artinya terlalu sayang jikalau misalkan kita tahu keutamaan dari menuntut ilmu, kita melalaikan, kita menyepelekan. Padahal jarak rumah kita dengan, mungkin ini galeri, tidak sampai 1 jam. Yang paling jauh di sini ada siapa? Yang paling jauh? Oh, oh. Paling jauh. Paling jauh di sini. Oh, mungkin Ustaz Ridho. Ustaz Ridho paling jauh di Sadu. Sampai tidak 1 jam. Tidak. Tidak 1 jam. Ada seorang sahabat. Jadi sebelum masuk kepada tema pembahasan, sebelum masuk, ya, selamat datang. Nah, ini Masya Allah para pejuang ini. Silahkan. Masya Allah. Perasaan ini, perasaan pada kenal-kenal semua ini 3 orang pemuda ini. Kita lanjut kembali ya, sambil kita lanjut. Jadi sebelum kita masuk kepada tema pembahasan pada malam kali ini, malam hari ini, ada seorang sahabat. Beliau pernah menempuh jarak yang luar biasa, ratusan kilometer, untuk ingin mengetahui satu hukum yang awalnya memang beliau tidak mengetahui. Jadi beliau memiliki istri, ternyata istrinya itu pernah disusui oleh orang yang sama. Artinya kalau misalkan seseorang sama disusui dari wanita, dari satu wanita, artinya termasuk dia itu saudara sesusu. Jadi sahabat tersebut mendapatkan informasi dari seorang sahabat bahwasannya menikah dengan saudara sesusu itu sesuatu yang memang tidak dibolehkan. Bahkan beliau menempuh dari jarak
mungkin antara Makkah dan Madinah ya. Antara Makkah dan Madinah. Jadi kalau misalkan menempuh jarak antara Makkah dan Madinah, yang ada pada saat itu kendaraan apa? Unta. Terus ada Lamborghini dulu. Lamborghini belum ada. Pajero belum ada. Ferrari apalagi. Menempuh dengan apa? Tidak lebih dengan unta dan membawa perbekalan yang ada di atas unta tersebut. Menempuh jarak kalau misalkan diukur antara Makkah dan Madinah kurang lebih itu 450 km. Jadi kalau misalkan menggunakan unta itu hanya mampu menempuh jarak maksimal mungkin satu malamnya 50 km. Jadi berjalannya waktu malam 50 km. Jadi kalau misalkan menempuh antara Makkah dan Madinah dengan jarak 450 km, kira-kira berapa hari yang harus ditempuh oleh sahabat ini? Berapa hari? 1 bulan berapa hari? Kalau misalkan unta 50 km seharinya, antara Makkah dan Madinah itu 450 km. Berapa hari? Ada 5, ada 9, ada sebulan. Berapa? 9. Alhamdulillah, jazakallah. 9 hari. Menempuh jarak 9 hari. Tentunya perbekalannya itu luar biasa kan. Disadu dong bekalan naon ka dia? Oh, bensin. Oh, kangennya rokok. 9 hari bayangkan. Ingin menanyakan, ingin mengetahui dan meyakini hukum menikah dengan saudara sesusu. Jadi ketika sampai beliau menanyakan hal itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana hukum mengenai menikah dengan saudara sesusu? Apa jawaban Rasulullah? Kaifa wa qad qila. Mendapatkan menempuh jarak yang jauh, membawa perbekalan yang tentunya akan banyak, tapi mendapatkan jawaban yang tidak banyak. 4 kata. 1 kaifa, 2 wa, 3 qad, dan yang keempat qila. Mendapatkan itu. Jadi ketika menanyakan hal tersebut, kaifa wa qad qila. Artinya apa? Bagaimana kalau memang sudah begitu? Jarak yang jauh, perbekalan yang banyak, artinya ini sahabat pintar. Pintar sahabat mah. Tak kudu tataros deui tatalapek deui rasul kumagi ente. Ketika mendengar jawaban dari Rasulullah, kaifa wa qad qila. Bagaimana kalau sudah begitu? Paham. Artinya apa? Maka beliau kembali lagi ke tempat di mana ia memiliki istri sebelumnya. Dia apa? Berpisahlah dia dengan istrinya. Tapi yang jadi catatan bukan mentalak istri atau menceraikan istri. Kenapa? Kalau mentalak atau menceraikan istri yang tadi ada saudara sesusu, maka ada kemungkinan atau besar kemungkinan ada rujuk kembali. Makanya tidak dinamakan dengan talak atau cerai. Tapi misah, iya mah. Bisa cerai, kan cerai banyak ya rujuk. Nah, masih kena bogoh. Kan gitunya. Jadi pas saya kualatan memang egona teka kontrol, wabi ditalak neng. Anjing pageto bahkan samingguan sono. Hayang wi deh. Banyak yang seperti itu. Bahkan saya pernah mengantar seseorang. Pernah mengantar. Saya jajapan. Badai naon, ya masalah ki oke. Usianya lebih tua dari saya, iya. Ada ikatan keluarga, iya. Saya mengantar beliau. Karena istrinya sudah memang di rumah keluarganya. Ketika datang waktu malam-malam, saya yang paling besar. Saya tidak bisa memutuskan. Karena saya punya adik-adik yang lain, kakak dari orang yang dimaksud, istri dari saudara saya. Jadi orang yang meminta. Kalau misalkan mau, besok datang.
Ketika beres di sekolah datang ramah. Sampai kakak-kakaknya itu berkata yang mungkin tidak indah kalau misalkan didengarkan. Saya tidak bergeming. Tidak bergeming. Bahkan saya mengusap-ngusap. Ya, wargi lah yang memang sudah tua. Sabar, sabar. Aduh, ikan kata-kata. Mungkin kancing coplok seperti itulah. Karena memang manusiawi mungkin ya. Seorang kakak seperti. Padahal mungkin belum tentu dia tahu kasus atau permasalahan yang sebenarnya seperti apa. Bahkan saya datang membawa satu makalah, saya jelaskan hampir sekeluarga. Qadarullah dan biidznillah, atas izin Allah, alhamdulillah. Jadi bukan karena saya, naudzubillah, tidak. Saya tidak ada apa-apanya kalau misalkan bukan karena pertolongan Allah. Begitu juga siapa ada yang tahu atlet UFC yang memiliki rekor yang luar biasa, belum pernah terkalahkan berapa pertandingan? Khabib. Berapa pertandingan ada yang tahu? 29 30. 29 kurang lebih ya. 29 pertandingan tanpa terkalahkan. Wow, UFC itu olahraga yang keras lah. Keras. Melebihi tinju mungkin. Keras. Tapi biidznillah, atas izin Allah, beliau tidak pernah terkalahkan. Dan kata-kata yang luar biasa yang keluar dari lisan beliau apa? Saya tidak ada apa-apanya kalau misalkan bukan karena Allah. Itu adanya sakedik orang meleset dari apa yang kita ucapkan. Bisi kadituna kibar sombong lamun eueuh urang maneh galandangan. Lamun eueuh urang kan seperti itu. Itu khawatir kan diantaranya seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau misalkan tadi sahabat menempuh jarak yang banyak, jarak yang lama, mendapatkan kalimat yang sedikit. Kita dari rumah ke tempat ini berapa hari, berapa jam? Apakah sedikit kalimat seperti sahabat tadi? Kaifa waqad gila. Saya berhusunan insya Allah tiap minggu mungkin banyak ilmu yang disampaikan oleh para mubalik. Yang mungkin para mubalik yang lain lebih banyak dibanding saya. Mungkin saya tidak ada apa-apanya, cuma sedikit ilmu yang saya sampaikan. Tapi sekalipun sedikit, mudah-mudahan bisa diamalkan dan itu yang akan bisa menjadi buah amal soleh. Al ilmu bila amal kasyajari bila samar, kan begitu kata Imam Al-Ghazali. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Langsung kepada pembahasan. Jadi sekarang insya Allah saya akan membahas satu tema mengenai bisikan yang memang meresahkan. Tapi tong dugikan kaemutkan lagunya bisik-bisik. Alhamdulillah tararang gitu. Terus kaditu aku mah Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Kenapa ya ibu-ibu mah jaim, tapi Kang Ganjar mah luar biasa. Ini Ustadz Effendinya Tanjung. Masya Allah. Jadi bisikan yang meresahkan. Karena yang namanya manusia ternyata tergantung siapa yang menjadi pembisik ya. Siapa yang menjadi pembisik di belakangnya. Kita tahu yang memiliki gelar Abu Bashar. Bapaknya manusia siapa? Siapa bapaknya manusia? Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan di tempat yang penuh kenikmatannya yaitu surga. Itu disebabkan apa? Satu, Allah kan melarang Nabi Adam dan Siti Hawa dengan ayat wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua, Adam dan Hawa, mendekati pohon tersebut. Begitu kan? Tapi iblis terus menggoda, membisiki. Ternyata bukan hanya iblis, ada istrinya yaitu Siti Hawa membisikkan kembali kepada Nabi Adam agar memakan buah yang berada di pohon tersebut. Allah melarang keduanya mendekati tapi memakan buah dari pohon tersebut. Buah apa yang pokoknya buah lah.
Jangan ditafsiri buah khalding ya seperti itu. Bahkan pokoknya buah yang ada di pohon tersebut. Maka Allah menurunkan dari tempat yang penuh kenikmatan. Bayangkan Nabi Adam diturunkan dari tempat yang penuh kenikmatan. Apa kesalahan yang dilakukan Nabi Adam dan berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam? Satu kan? Hanya satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Namun diturunkan di tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surga. Kita berapa kesalahan yang kita lakukan kira-kira? 150 kan? Masya Allah. Tapi tasawiyah upami tobatnya 200 sehari. Gak apa-apa. Jadi kira-kira kita berapa kesalahan yang pernah kita lakukan? Tapi kita memiliki harapan yang besar untuk masuk ke dalam surga. Seperti itu. Jadi Nabi Adam diturunkan karena ada pembisikan. Contoh kedua, ada paman Nabi yang mendukung dakwah Nabi, mencintai Nabi, bahkan membela Nabi, namun meninggal bukan dalam keadaan Islam. Siapa? Ada yang tahu? Abu Thalib. Abu Thalib kan? Jadi ketika Abu Thalib dalam keadaan sekarat, jadi sebelum sekarat Abu Thalib itu terkenal paman Nabi yang sangat cinta kepada Nabi, membela dakwah Nabi, bahkan menghalang-halangi orang lain ketika mau membunuh Nabi. Ternyata kalau misalkan dilihat di sini, cinta saja tidak cukup. Kira-kira besar cinta siapa antara kita dengan Abu Thalib? Abu Thalib kan? Ikut kang ngabelana Tapi cinta saja tidak cukup jikalau misalkan tidak dibarengi dengan keimanan. Tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti Abu Thalib ketika menjelang sekarat. Abu Thalib menjelang sekarat, Rasulullah mentalkinkan kan? Mengajarkan 2 kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada pamannya yaitu Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah uhajjulaka bi kalimatin indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah, maka aku akan berhujjah di hadapan Allah. Ketika engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika Rasul mengatakan seperti itu, ternyata ada 2 orang yang membisiki, bahkan terus membisiki Abu Thalib. Siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Dengan berkata apa? Ya Abu Thalib atargobu amillati Abdul Muthalib. Tuhanana diharap. Wahai Abu Thalib, nah anjeunna ceuceup darasap kana milah Abdul Muthalib gitu. Diharap. Sok sanajan pertama anu ngaharewasan anu memang naon namina teh nu nalkinan teh Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah, tapi ternyata ada yang lebih kuat anu ngaharewas. Abu Lahab sareng Abu Jahal menisbatkan kepada Abdul Muthalib, karena di antara putra Abdul Muthalib yang paling sayang kepada Abdul Muthalib adalah Abu Thalib di antaranya. Bahkan Abdul Muthalib pun sayang kepada Abu Thalib setelah ayah Rasulullah SAW wafat, yaitu Abdullah. Jadi siapa yang menjadi pembisik kan begitu. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 114 ada kalimat An-Najwa. An-Najwa itu berbicara rahasia atau berbisik. Jadi hukum asal berbicara rahasia atau berbisik gitu, itu boleh-boleh saja. Hukum asalnya tidak dilarang, silakan saja selama tidak ada unsur atau misalkan tidak ada tujuan untuk membuat kerusakan. Tapi terkadang seringkali dalam berbisik atau berbicara rahasia itu mendatangkan ketidakbaikan bagi para pembisik itu sendiri, karena dia tidak ingin diketahui oleh orang lain kan, seperti itu. Contoh seperti Tuhmah bin Ubairik. Tuhmah bin Ubairik itu pernah berbicara rahasia kepada temannya mengenai perihal orang Yahudi yang memang tidak memiliki kesalahan, namun Tuhmah bin Ubairik menimpakan tuduhan yang keji bahwa orang Yahudi itu mencuri baju besi. Gitu. Dugikeun kadi carioskeun.
berbisik-bisik. Dok, Arul nyandak bolu dok. Padahal Arul terang ya bolu gitu. Contoh, Tuhmah bin Ubairik itu menuduh tuduhan yang keji kepada orang Yahudi padahal dia tidak bersalah. Mencuri baju besi, bahwa orang Yahudi itu mencuri baju besi. Gitu. Bahkan kalau misalkan melihat di Madinah itu sendiri, orang munafik dan orang Yahudi, ternyata mereka sering melakukan sesuatu dengan sengaja. Jadi jikalau misalkan ada orang mukmin, orang yang beriman lewat, mereka itu sering membisik-bisiki kepada temannya. Ngaharewos kababaturan atuh. Bisikan yang bukan tidak ada tanpa tujuan, bukan tidak ada tanpa sebab, tapi ada yang menjadi tujuan, ada yang menjadi penyebab mereka membisiki kepada temannya ketika lewatnya orang beriman. Apa? Agar timbul suudzon. Agar timbul prasangka yang buruk kepada orang yang beriman tersebut. Dugikeun ka apa? Terjadi kekisruhan di antara orang-orang yang beriman. Eta tujuan nama. Tanggal timbul suudzon. Contoh pun tanya, ketika Waabe ngalewat di Ciherang. Nu ngaharewes gitu. Padahal tidak ada kesalahan, mungkin beliau Ustaz Andri teh ngalewat. Tapi dikarenakan ada bisikan-bisikan untuk menjatuhkan, bisa saja kehormatan, harga diri atau apapun. Padahal tidak sesuai dengan realita apa yang dimiliki oleh Ustaz Andri itu sendiri. Kenapa? Karena tujuannya untuk menimbulkan suudzon, prasangka yang buruk seperti apa yang dilakukan oleh orang munafik dan orang Yahudi ketika lewatnya orang-orang yang beriman. Makanya turun ayat apa? Alam taro ilal ladzina nuhu anin najwa. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang ilal ladzina nuhu anin najwa yang dilarang berbicara rahasia? Summa yauduna lima nuhu anhu. Kemudian mereka kembali mengerjakan sesuatu yang dilarang tersebut. Summa yauduna lima nuhu anhu wa yatanazzauna bil ismi wal udwani wa maksiati rasul. Dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia, haharewasan anu mendatangkan dosa. Bil ismi wal udwan, mendatangkan permusuhan, wa maksiati rasul, dan maksiat kepada Rasulullah. Jadi kebanyakan kan seperti itu. Makanya ayat di sini kan dijelaskan juga. Makanya adab Rasulullah dalam satu hadis dijelaskan. Ini adab ya. Yang mungkin familiar pernah kita dengar. Apa? Idza kuntum salasatan. Apabila engkau berada 3 orang. Ketika engkau berada 3 orang, nuju tiluan. Engkau anjeun teh nuju tiluan, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar. Fala yatanajasnani dunal. Janganlah engkau berbisik-bisik berbicara duaan tanpa menghiraukan yang satuna. Orang teh nuju tiluan ya. Anu duaan nyarioskeun ngobrol pokona bade berbisik-bisik atanapi ngobrol biasa. Urang kinan-kinan anu teu diajak ngobrol kumaha. Kinan-kinan bae protes moal. Bisa jadi seperti itu. Jadi sudah. Masya Allah. Ada yang seperti itu. Sulit ada. Seperti itu. Di antaranya. Ini kejadian. Makanya Rasul itu visioner kan. Makanya Rasulullah dikatakan fatona, orang yang cerdas. Mata kadituna hatta tahtal itu binas gitu. Sampai engkau itu bercampur dengan orang-orang dugikeun ka bisi hal eta teh nimbulkeun ka sedih. Jadi lamun satu diajak ngobrol teh, halo, abi gejalmi gitu. Apakah aku harus ngobrol dengan tembok begitu? Enggak juga kan? Oke gitu. Jadi upama misalnya nuju tiluan sok pastilah. Mungkin ada yang pernah seperti itu nuju tiluan, duaan ngobrol hiji deui tadi anggap. Seperti itu. Dikacangin gitu bahasa ayeuna teh naon? Dikacangin diantepin. Dianggurin. Nah, bahasa milenial. Namanya teh yang jomblo apalan. Dianggurin. Di PHP-in. Banyaknya
diantepin, dianggurin, di PHP-in, terus dikacangin, dicongein. Pokoknya itulah. Kambing conge ya seperti itu. Jadi orang teh piarang nonton, ternyata Rasul visioner kan. Kan seperti itu. What any problem kan gitu. Apa ada masalah? Apa ada masalah? Seperti di antaranya. Makanya nah, di dalam surat An-Nisa ayat 114 ternyata menegaskan secara jelas. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Di ayat kasayan. Di ayat kasayan. Dinu bisikan-bisikan dan teu nyumpingkeun teu ngadatangkeun kasayan-kasayan. Illa ternyata kecuali dina 3 perkara. Kecuali dalam 3 perkara. Apa? 1, illa man amaro bisodaqotin. Kecuali orang yang memerintahkan untuk bersodako. Karena sodako yang dirahasiakan, karena sodako yang disembunyikan, 1, selain menjaga perasaan dan harga diri orang yang menerima sodako, juga akan menjaga, memelihara dari sesuatu yang akan membuat dia sia-sia dari amalnya. Apa? Mungkin disebut-sebut. Makanya di dalam Al-Quran kan jelas. Wala tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Janganlah kalian membatalkan, menggugurkan sodako-sodako kalian. Dengan apa? Bil mani wal adha. Dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang disodakohi. Jadi ada kebaikan kan? Kalau kita bersedekah dengan dirahasiakan. 1, menjaga perasaan dan harga diri orang yang disodakohi. Tong dugikeun ka urang teh susulumputan masihan sodako untuk menjaga perasaan dan harga diri, tapi tos leos jalmi anu disodakohi eta disebut-sebutkeun, disalabarkeun sa RW malahan. Kan ini diantawis nama. Di satu sisi lain memang memiliki niat bagus untuk menjaga perasaan dan harga diri, tapi di sisi lain juga tiap orang disebutkan, disampaikan kebaikan beliau dari sedekahnya. Seperti itu. Jadi bukan berarti sodako yang terang-terangan, sodako yang ditampakkan itu buruk. Tidak. Sodako yang ditampakkan juga itu bisa menjadi kebaikan selama tidak diikuti dengan riya atau menyakiti orang yang disodakohi. Makanya ada satu ayat menjelaskan intubdu sodakoti fani'imahi. Jikalau engkau menampakkan sodakohmu, maka itu kebaikan bagimu. Itu baik bagimu. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Apana isim tabdid. Tapi kalau misalkan engkau menyembunyikan sedekah tersebut, wa tu'tuhal fuqara'a, dan engkau memberikannya kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi engkau. Upami nu kahiji mah ditampakeun baik, tapi upami misalnya disumputkeun sareng dialokasikan ke orang anu tepat, orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Jadi itu salamina ditampakkeun teh gitu. Karena memang lamun misalnya orang baca sejarah, orang-orang munafik dulu, orang-orang munafiknya ketika turun ayat-ayat yang berbicara atau memerintahkan tentang infak, ini orang munafik. Ketika ayat orang mukmin anu infak na agung, orang munafik berkata, ya eta Maria. Demikian cerita gitu. Orang beriman teh betul-betul memiliki keimanan yang luar biasa. Yang infak seueur dikatakan gitu. Ria saya tahu. Tapi ketika ada orang yang beriman mengimpakkan sedikit, dikatakan oh iya naon? Allah mah teu butuh kana perkara nu saeutik. Rek agung dicarioskeun ku orang munafik mah rek sakedik terlepas dari omongan gitu. Berarti urang teh kudu kumaha? Komodo itu sedekah gitu nya. Sodako ageng wae dicaroskeun, sodako alit dicarioskeun, komodo itu infak sama sekali. Dan begitulah orang munafik. Jadi lamun misalnya orang salat ke masjid, saya tahu mah soalim. Ayo ke masjid gitu, kafir kan gitu. Bisi orang teh gitu diandawis matak tong dugikeun ka urang teh lemah. Ku komenan seperti gitu. Karena bisa jadi yang mengomentar atau yang
berbicara seperti yang barusan itu tidak terlepas, tidak jauh dari sifat-sifat kemunafikan. Kadang orang masuk luluh teh gitu, sok disebat sok alim, sok lulus kan orang gitu. Terus semangat deh. Jangan tahu seperti itu. Mata kan karena kita mencari penilaian Allah bukan mencari penilaian dari manusia. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan kecuali 31 memerintahkan orang untuk bersedekah. Yang kedua, au ma'rufin, memerintahkan orang untuk melakukan amal ma'ruf. Ma'ruf. Jadi ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu sesuatu yang sudah diketahui baiknya, baik menurut akal ataupun syara. Badai numutkeun akal urang, badai numutkeun syara agama. Ternyata terus diketahui kebaikannya itu ma'ruf dalam semua perbuatan. Matakan kan Imam Al-Mawardi, beliau pernah ditanya, beliau pernah mengatakan bahkan apa, jikalau engkau memiliki kemampuan, punya kemampuan untuk melakukan kebaikan, maka segeralah engkau melakukan kebaikan tersebut karena takut waktunya terlewat. Iya, waktuna kalewat. Orang teh teu aya kesempatan deui pikeun ngalakukeun eta gitu. Bahkan dikuatkan dalam satu hadis apa? Ida gitu. Ida putiha alaihi babun minal khair. Ida putiha alaikum. Gitu. Ida putiha alaihi babun minal khair. Apabila dibukakan atas kalian pintu kebaikan, lamun mah aya pantok kebaikan terus dibukakan pikeun anjeun, ida putiha alaihi babun minal khair. Lamun mah aya pantok kahadean terus muka, lamun mah terus dibukakan pantok kahadean ka anjeun, naon anu kedah kurang dilakukan fal yantahijhu, maka segeralah melakukan kebaikan tersebut. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yuglaku anhu, karena sesungguhnya dia tidak akan tahu kapan pintu kebaikan tersebut akan terkunci kembali. Orang teh bade ngalakukeun kahadean ternyata sudah tertutup. Kan aya dalam satu hadis, yati alan nasi zaman yamshi rajulun bisadaqatin, akan datang satu masa akan datang satu zaman kepada manusia yang mana ada orang yang berjalan membawa sedekah, falam yaqbiluha, namun ia tidak mendapatkan orang-orang yang disedekahi tersebut. Erek sedekah ieu bade ngalakukeun kasayan tapi teu aya jalmi anu memang dikengingkeun. Jadi ketika ada orang yang dia temui dugikeun ka anjeunna teh bade sedekah, apa anjeunna nyarios, lau ataitani bil amsi laqabil tuha fal ana maqabaltuk, lamun ma anjeun sumping dina waktos kamari ku kaula ditampi anapan ayeuna ku kaula moal ditampi karena sudah tertutup waktunya. Jadi lamun misalnya orang punya kemampuan kesempatan untuk melakukan kebaikan tong diengke-engke sok segera. Bahkan di dalam keterangan lain lebih dikuatkan apa, walikulli syai'in ma'rufun, dan bagi pada tiap-tiap waktu itu ternyata ada samrotun, walikuli syai'in samrotun, dan bagi tiap-tiap waktu itu ada buah. Wa samrotul ma'rufi asiroh, dan buah dari ma'ruf itu tidak lain adalah asiroh, disegerakan. Ngaenggalkeun gitu. Bahkan Abu Sirwan, bukan Abu Nirwan ini. Abu Sirwan pernah ditanya oleh seseorang, kira-kira menurut engkau musibah apa yang paling besar? Beliau menjawab, musibah yang paling besar adalah ketika kita memiliki kesempatan, kemampuan untuk melakukan kebaikan, namun kita tidak melakukan kebaikan tersebut karena waktunya sudah terlewat. Kalau kita tahu di dalam surat Al-Jumu'ah kan, ada orang yang sudah meninggal ingin dihidupkan kembali dengan waktu yang sebentar. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqu wa akum minas sholihin. Kalaulah bisa saja aku ditangguhkan waktu yang sebentar atau dihidupkan kembali
dengan waktu yang sebentar saja ya Allah, sakedap we sakedap. Naon? Fa asodaqo wa aku minas solihin. Aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dia mengakui ingin melakukan kebaikan namun waktunya sudah terlewat. Tidak ada lagi kesempatan. Sementara kita, alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa melakukan di tiap waktunya kebaikan-kebaikan dan sampai atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena disadari atau tidak, bahkan ada salah seorang imam, kalau tidak salah As-Sa'rawi, beliau mengatakan harta itu merupakan rezeki yang paling rendah. Itu harta. Adapun kesehatan itu rezeki yang paling tinggi. Banyak orang yang kaya namun habis hartanya dikarenakan untuk mengobati kesehatan dia. Kayaknya dioperasi ieu, duikeun KCF. Berarti harta teh rezeki yang paling rendah, kesehatan rezeki yang paling tinggi. Adapun anak soleh rezeki yang paling utama. Ternyata ada lagi apa? Mendapatkan keridhaan dari Allah itu rezeki yang sempurna. Artinya apa? Jadi mudah-mudahan setiap waktu yang kita lakukan satu, mudah-mudahan berbuah ibadah dan mendapatkan keridhaan dari Allah, karena ini merupakan rezeki yang paling sempurna di atas rezeki harta, kesehatan dan juga anak yang soleh. Kita punya harta, kita punya kesehatan, kita punya anak soleh, namun kita tidak mendapatkan keridhaan dari Allah. Untuk apa? Kan seperti itu. Kalau kita tidak mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu yang kedua kan. Dan yang terakhir, apa? Au islahim bainan nas. Yang ketiga itu, mengislahkan, mendamaikan antara manusia. Jadi mendamaikan antara manusia itu bukan perkara yang mudah, susah. Bahkan mustahil. Awal nama niat nama bade ngaislahkeun, bade ngadamaikeun, tapi ternyata pas dilakukan bukannya damai, bukannya islah, malah menjadi rumit, ngadon leuwih masalahnya lebih gede. Arek kadamaikeun gitu. Contoh pun tanya, aya nu gelut dipisah, kadang urang nu misahna disiksa. Karena sudah udah diberi dia bisa. Bahkan orang teh bade ngaislahkeun kemungkin kata-kata kita yang kurang tepat, bahkan memperkeruh permasalahan yang sebelumnya ada, kan seperti itu. Karena memang mengislahkan itu bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit. Tapi dengan datangnya Islam, dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendamaikan antara individu orang, bahkan antara dua kelompok yang memang permusuhannya itu bukan sebentar. Kita tahu di Madinah ada kaum Aus dan Khazraj ya. Permusuhannya itu luar biasa, tapi biiznillah, dengan izin Allah, Rasulullah bisa mengislahkan dua kelompok yang saling bersih tegang tersebut, yang sangat lama. Jadi upama misal ninggal, orang kafir jahiliyah itu, mereka bukan hanya mewarisi harta benda mereka, tapi mereka juga ternyata mewarisi permusuhan orang tuanya kepada anak-anaknya. Jadi mung saukur ngawaris, sanes mung saukur ngawariskeun harta, tapi permusuhan oge diwariskeun ke anak-anaknya gitu. Ini dasarnya luar biasa. Matakan jangan aneh ketika memang ada beberapa kelompok yang bermusuhan, yang tidak damai, yang jauh dari kedamaian dengan waktu yang sangat lama, ratusan tahun. Tapi Rasulullah mampu mendamaikan. Satu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Meluruskan akidah mereka. Yang pertama. Yang kedua, membenahi ibadah dan muamalah mereka. Muamalahnya dengan apa? Dengan uhuwah fiddin, dengan persaudaraan dalam agama. Dengan apa? Hablullah atau hablum minallah. Dengan tali Allah, yaitu apa? Quran dan hadis. Nah ini gitu.
Jadi Rasulullah mendamaikan dua kelompok yang bersitegang atau dua kelompok yang bermusuhan, jelas di babanah heula dina masalah naon heula ieu. Mata lamun misalnya akidahna teu sinkron, nu hiji memiliki ketauhidan, nu hiji melakukan kemusyrikan, sinkronkeun heula. Terus saya bersih tegang, ya musyrik. Diantawi sama seperti itu, meluruskan akidah. Dua, membenahi ibadah dan muamalah dan juga persaudaraan dalam agama, yaitu dengan tali Al-Quran dan hadis. Jadi jangan sampai kita ingin mendamaikan dua kelompok yang bermusuhan, namun bukan dengan Quran dan hadis. Bukan menjadi damai permusuhan tersebut, maka bisa jadi permusuhan tersebut bisa menjadi lebar, bahkan bisa menjadi besar. Kalau misalkan bukan karena tuntunan dari Allah dan Rasul, yaitu Quran dan hadis. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Namun terakhir, jadi sekali lagi terakhir, karena yang namanya manusia sekali lagi tergantung siapa yang menjadi pembisik. Dan ayat terakhir, tadi belum tamat surat An-Nisa. Jadi au islahim bainan nas, atau mengislahkan, mendamaikan antara manusia. Wa mayyab al-dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, ibtigo amardotillah, dengan catatan apa? Karena mengharapkan keridhaan dari Allah. Kan ini rezeki yang sempurna, karena mengharapkan keridhaan dari Allah. Fasaufa nu'tihi ajran adima, maka pasti kami akan memberikan pahala yang sangat besar bagi orang yang melakukan hal tersebut namun mengharapkan keridhaan dari Allah. Apa? Man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Makanya ketika kita tahu yang namanya manusia tergantung siapa yang menjadi pembisik. Yang kedua, yang terakhir ini pamungkas, di dalam surat An-Nas kita sering membacanya. Bahkan di dalam ayat pertama apa? Kita membaca dengan perlindungan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Kita meminta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan setan yang tersembunyi. Dari mana? Minal jinnati wan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisiki kepada dada-dada manusia. Dari mana? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga manusia. Jadi bukan bisikan setan hungkul anu berseliweran di telinga orang teh. Mungkin bisa saja bisikan-bisikan dari manusia yang mencelakakan kepada kita. Kita tahu Nabi Adam diturunkan, kita tahu Abu Thalib. Mungkin diantaranya siapa yang menjadi pembisik. Jangan sampai ketika ada yang membisiki lantas akan mencelakakan kita. Mudah-mudahan kita bisa membentengi dari bisikan-bisikan yang akan mencelakakan kita. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Ustaz Rahman anu parantos masihkeun urang sadaya seueur elmunanya. Sedikit saya simpulkan. Yang pertama ialah semangat atau motivasi yang bisa dijadikan oleh teman-teman acuan ketika sedang merasa down, sedang merasa futur gitu saja, sedang merasa malas untuk berangkat ke thalabul ilmi, yaitu dengan mengingat janji Allah terhadap orang yang menuntut ilmu. Yang pertama tadi disebutkan oleh Ustadz, dimudahkan jalan ke surga. Kemudian selanjutnya akan dimintakan ampunan oleh para penghuni langit, bumi, bahkan para ikan-ikan di laut pun ikut memohonkan ampunan untuk kita. Di dalam airnya. Di dalam air ya, laut air saja. Pokoknya mah dinu cair gitu. Si aya di balong teh kasebet lauk. Pokoknya mah lauk dinu cair, dinu akuarium kulanya sam eta. Jadi itu dua poin itu yang mungkin bisa dijadikan motivasi untuk teman-teman ketika lagi merasa malas untuk berthalabul ilmi. Masa di bibita kitu ente kabita gitu kan. Kemudian selanjutnya materi inti yang tadi Ustadz sampaikan tentang bisikan-bisikan saja, bahwa bisikan itu semuanya tidak ada bisikan yang baik
tidak ada bisikan yang mengandung kebaikan padanya kecuali pada 3 perkara. Yang pertama ialah bisikan yang memerintahkan untuk sedekah. Kemudian selanjutnya bisikan yang memerintahkan akan kebaikan, dan yang terakhir bisikan yang mendamaikan manusia. Begitu Ustaz ya? Cukup Ustaz? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akang, Teteh, Sadayana, kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini, yaitu kita penutupan ya. Mungkin cukupan sekian pertemuan kita kali ini. Kita bersama-sama berdoa memohon untuk dijauhkan dari bisikan-bisikan yang menyesatkan, bisikan-bisikan yang menjatuhkan kita ke jurang api neraka saja. Semoga kita semua dijauhkan dari bisikan-bisikan tersebut. Dan juga semoga apa yang tadi sudah didapatkan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Amin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.